Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik ya. Oke. Terus untuk pada siang hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Doni. Kenapa Doni? Sakit? Oh ya, mudah-mudahan ini ya, kita doakan saja ya. Mudah-mudahan saudara Doni bisa cepat sembuh dan bisa melakukan kegiatan seperti biasanya ya. Oke. eh, Kayaknya untuk siang hari ini kalian kurang semangat ya. Bapak lihat eh, pada loyo ini. Coba semuanya silakan berdiri, lakukan peregangan ya, sampai badan terasa enak lah ya, sampai tidak ngantuknya itu mulai sedikit hilang ya. Oke, sudah ya untuk peregangannya ya. Untuk hari gimana, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap ya? Oke, kalau sudah siap silakan buka atau persiapkan alat tulisnya ya. Oke, langsung saja ya kita ke materi. Tapi sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mencoba untuk mengingatkan kembali materi yang sebelumnya ya. Adakah yang ingat materi sebelumnya kita membahas apa? Iya benar, kita membahas tentang engine ya. Sekarang Bapak mau bertanya ya tentang materi yang sebelumnya. Coba anak-anak ada yang tahu untuk tipe-tipe engine itu ada berapa dan apa saja? Iya benar, ada 4 ya. Untuk tipe engine itu benar ya, ada 4. Untuk yang pertama adalah tipe engine inline, yang kedua adalah tipe engine V, yang ketiga adalah tipe engine boxer atau horizontal, dan yang terakhir adalah tipe engine tipe W. Oke, masih ingat ya semuanya ya? Baik. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah ya, yang pertama kita mampu memahami apa itu transmisi otomatis ya. Kemudian yang kedua kita mampu mengetahui komponen-komponen dari transmisi otomatis beserta fungsinya. Dan yang terakhir kita ya mampu untuk mengetahui cara kerja dari sistem transmisi otomatis ya. Baik, jadi masih ingat semua ya untuk materi yang sebelumnya. Nah, kita sekarang langsung ke materi yang selanjutnya. Untuk materi hari ini kita akan membahas salah satu sistem pemindah tenaga, yaitu transmisi otomatis. Jadi, transmisi otomatis adalah ya salah satu sistem pemindah tenaga ya, yang berfungsi untuk meneruskan putaran engine ke roda-roda ya, baik itu berupa perubahan kecepatan serta momen dari engine ya. Langsung saja untuk komponen-komponen transmisi otomatis, yaitu ada 3. Yang pertama adalah torque converter atau konverter torsi. Kemudian konverter
torsi. Yang kedua adalah sistem gear. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting dari komponen-komponen tersebut adalah sistem kontrol. Yang mana sistem kontrol ini adalah ECU dan kontrol valve. ECU dan kontrol valve. Tolong diingat ya anak-anak, untuk 3 komponen penting dari transmisi otomatis. Baik, untuk hari ini Bapak akan mencoba membahas ya konverter torsi atau torque converter. Baik, nih Bapak ada gambar dari salah satu komponen dari transmisi otomatis, yaitu torque converter. Nah, ini ya, bisa dilihat anak-anak, ini adalah komponen torque converter, salah satu komponen dari transmisi otomatis. Ada yang pernah lihat torque converter ini? Baik, langsung saja ya. Torque converter ini berfungsi untuk menyalurkan dan memutus putaran engine ke transmisi atau sistem gearnya ya. Ya, sebut saja ini adalah kopling. Tapi ini adalah kopling otomatis. Nah, ini yang membedakan antara transmisi otomatis dengan transmisi manual, yaitu komponen torque converter. Pada transmisi manual kita menjumpai yaitu kopling. Secara visual kita bisa lihat ya, pada kendaraan itu untuk transmisi otomatis tidak ada pedal koplingnya. Untuk transmisi manual kita bisa jumpai yaitu pedal koplingnya ya, karena sistem kerja dari transmisi otomatis ini menggunakan fluida zat cair yang nanti akan Bapak bahas berikutnya ya. Tolong perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak untuk torque converter ini. Baik, di dalam torque converter ini terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama adalah komponen impeller ya. Di dalam impeller ini ya, konstruksinya terdapat sudu-sudu sama seperti ini ya. Bisa dilihat di gambarnya. Sudu-sudunya sama seperti ini, karena ini posisinya seperti ini jadi nggak terlihat ya. Impeller ini berfungsi untuk ya mengalirkan oli ke turbin ya. Putarannya dihasilkan dari putaran engine. Kemudian untuk komponen yang kedua adalah stator. Ya. Di dalam stator ini terdapat one-way roller spring. Ya. Stator ini berfungsi untuk mengarahkan aliran oli yang dari impeller ke turbin. Nah, stator ini putarannya sama dengan impeller sehingga tidak berputar ke arah sebaliknya yang mengakibatkan tekanan oli yang dipompakan dari impeller tidak hilang. Nah, apa sih yang membuat komponen stator ini tidak berputar ke arah yang sebaliknya? Yaitu komponen one way roller spring ya. Nah,
Baik, paham ya anak-anak? Oke, untuk komponen yang selanjutnya adalah turbin. Ya, ini bisa dilihat sama ya, terdapat sudu-sudu. Nah, turbin ini dihubungkan dengan input transmisi. Kalau yang tadi untuk komponen impeller itu dihubungkan dengan flywheel ya, atau dengan engine. Oke. Fungsi dari turbin itu sendiri adalah ya menyalurkan putaran ya, dari impeller ke input shaft dari transmisi ya. Kemudian untuk komponen yang keempat bisa dilihat namanya adalah clutch assembly atau yang sering disebut dengan lock up clutch ya. Lock up clutch ini berfungsi untuk ya, membagi putaran engine ke transmisi sama rata ya. Jadi ini untuk mencegah terjadinya overspeeding atau stall ya pada kendaraan tersebut ya. Overspeeding itu maksudnya adalah putaran output transmisi ya lebih besar daripada putaran engine ya. Contohnya pada saat kendaraan di turunan ya gitu. Kemudian untuk yang saat terjadinya stall yaitu putaran transmisi lebih kecil dari putaran engine atau terkena beban ya saat pengereman. Jadi lock up clutch ini bermain untuk memutus putaran impeller yang ke turbin ya gitu. Kemudian untuk komponen yang terakhir adalah covernya itu sendiri. Covernya ini berfungsi untuk mencegah oli keluar dari komponen torque converter itu sendiri ya. Covernya gitu. Oke. Baik. Jadi anak-anak sudah tahu ya komponen-komponen yang ada di dalam torque converter ya beserta fungsinya. Baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan cara kerja dari torque converter itu sendiri ya. Baik. Nah, torque converter itu cara kerjanya yang tadi itu kan impeller, kita analogikan, nah kita mau main analogi nih. Jadi anak-anak coba bayangkan ya, atau Bapak gambarkan ya di sini kita ada dua kipas ya, kipas yang biasa itu yang mungkin anak-anak pasti punya lah ya di rumah. Dua kipas ya, Bapak gambarkan di sini dua kipas angin maksudnya ya. Kipas angin. Dua kipas angin. Yang pertama, kipas yang pertama ya, kita colokkan atau kita alirkan dengan tenaga listrik ya. Artinya kita on kipasnya. Untuk yang kipas yang kedua itu tidak kita hubungkan dengan listrik ya. Jadi kipas yang dihubungkan dengan arus listrik kan berputar. Kita analogikan sebagai impeller ya, sebagai impeller. Angin yang berhembus memutar kipas yang di sebelahnya ya, yang di depannya yang tidak terhubung dengan arus listrik, yang mengakibatkan kipas tersebut ikut berputar dengan arah yang
sama ya gitu. Nah, kipas yang tidak dialirkan dengan arus listrik itu kita gambarkan dengan turbin ya. Turbin. Kemudian untuk aliran anginnya pada torque converter itu ya menggunakan oli. Jadi seperti itu analogi sederhananya cara kerja dari torque converter itu sendiri ya. Jadi impeller terhubung dengan engine memompa oli ya, melewati stator, kemudian memutar turbin yang terhubung dengan input transmisi, putarannya diteruskan ke input transmisi, begitu ya untuk cara kerja dari torque converter ya, untuk cara kerja dari torque converter itu sendiri. Oke. Jadi semuanya sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau semua sudah paham, Bapak akan bertanya ya. Coba jelaskan fungsi dari torque converter. Ya coba yang duduk di depan, Parman, silakan menjawab. Benar sekali ya. Jadi fungsi dari torque converter itu adalah meneruskan dan menghubungkan putaran engine ke transmisi. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, salah satu komponen pemindah tenaga yaitu transmisi otomatis. Transmisi otomatis mempunyai beberapa komponen penting. Yang pertama adalah torque converter, kedua adalah sistem gear, dan yang ketiga adalah sistem kontrol. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah torque converter. Fungsi dari torque converter itu sendiri adalah menyalurkan serta memutus putaran engine ke transmisi ya. Kemudian komponen-komponen dari torque converter itu ada 5. Yang pertama adalah impeller, yang kedua stator, kemudian turbin, dan yang keempat adalah lock up clutch, dan yang terakhir adalah cover dari torque converter ya. Cara kerja dari torque converter itu sendiri adalah putaran dari engine memutar impeller memompa oli melewati stator, kemudian mendorong sudu-sudu pada turbin sehingga turbin berputar. Nah, putaran turbin terhubung dengan input shaft yang kemudian putaran dari turbin terhubung ke input shaft ya. Jadi begitu ya untuk materi untuk kesimpulan materi pada hari ini. Kemudian untuk materi yang akan datang kita akan membahas komponen dari transmisi otomatis. Yang kedua adalah sistem gear ya. Jangan lupa untuk dipelajari lagi materi pada hari ini. Jangan malas-malasan ya. Baik, Bapak rasa cukup untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bapak akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.